Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekeren Karang kembali hadir dalam dialog khusus malam hari ini. Pemirsa, salah satu upaya memperkenalkan Museum Bali, khususnya Museum Lemayur ke masyarakat umum adalah dengan ajang kesenian. Namun, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena mewabahnya pandemi COVID-19. Dan untuk tetap menjaga semangat kreatif para seniman untuk terus beraktivitas, perlu dilakukan suatu upaya-upaya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, UPTD Museum Bali dan Museum Lemayur menyelenggarakan kegiatan aktualisasi karya seni Lemayur melalui peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual dengan tema Smart Tumida Refleksi, Estetika dan Kisah Kasih Nipolog Lemayur. Nah, sebenarnya apa tujuan dari kegiatan tersebut dan bagaimana nantinya masyarakat umum bisa menyaksikan kegiatan tersebut? Nanti kita akan membahasnya bersama beberapa narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama. Beliau merupakan Kepala UPTD Museum Bali, ada Bapak Wayan Andra Septawan Eskar MSI. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu. Benar piga terang J. Sehat nggih? Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang pastinya malam hari ini pun kita sudah menghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN. Om Swastiastu Pak Kadis. Benar piga terang Pak Kadis. Sehat ya Pak Kadis. Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang paling ujung seorang kurator ada Bapak Kadek Wahyudita SSN. Om Swastiastu Kadek. Om Swastiastu. Sehat Kadek? Ya, sehat. Wah, ini gelaran baru lagi nih dari bisa dikatakan ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali punya gawe nih. Ya. Baik. Terima kasih juga sudah hadir di studio malam hari ini. Saya ke Pak Wayan Andra Septawan selaku Kepala UPTD Museum Bali. Tadi kita menyaksikan ini luar biasa sekali video pembuka dari dialog kita malam hari ini. Baik, Pak Wayan, ini sebenarnya apa tujuan Museum Lemayur menyelenggarakan kegiatan peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual Pak kali ini? Terima kasih. Mohon izin Pak Kadis untuk menyampaikan tujuan daripada UPTD Museum Bali melaksanakan pentas seni dengan media virtual. Sebenarnya awalnya sebelum COVID-19 ini terdampak, Bapak Kadis menyarankan, memberikan masukan kepada kami untuk mengadakan Pekan Nipolog dan Lemayur. Itu memang sudah terprogram dan sayang kita tidak bisa melaksanakan seperti apa yang kita harapkan karena dampak COVID-19 ini. Dari hasil-hasil rapat bersama Pak Kadis dan kurator untuk mensiasatinya biar seniman itu tetap eksis untuk terus bisa berkarya dan berekspresi, diambillah langkah secara virtual. Itu memang Pak Kadis yang punya ide dan disampaikan kami sebagai pelaksananya melaksanakan apa yang dimaksud oleh Pak Kadis. Dan tujuannya adalah itu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tetap memberikan ruang kepada para seniman, khususnya sanggar-sanggar seni di Bali, untuk bisa tetap eksis, berkarya, berekspresi, untuk mengekspresikan hasil karyanya. Berarti pentas seni melalui media virtual ini sendiri sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan? Sedang dilaksanakan. Kapan tepatnya dimulainya? Dimulainya tanggal 11 sudah mulai tayang. Ya. Tanggal 11 kemarin. Tanggal 11? Ya, tanggal 11 Agustus kemarin. Agustus. Tanggal 11 Agustus. Jadi dari awalnya yang sudah terprogram dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Pekan Nipolog Lemayur ini sendiri akhirnya mengalami perubahan dan yang
Pekan Nipolog Lemayur yang sudah terprogram dan akhirnya hasilnya seperti ini yang akan dinikmati oleh para pecinta seni tentunya. Baik, nanti kita akan bahas lagi bagaimana aktualisasi karya seni Lemayur melalui peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan kembali lagi dalam acara dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan juga ada UPTD Museum Bali, dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 untuk bertanya lebih banyak lagi tentang kegiatan pada malam hari ini yang akan kita bahas sesaat lagi. Ya, bagaimana aktualisasi karya seni Lemayun melalui peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual dan mengambil sebuah tema Smart Tumide, refleksi estetika dan kisah kasih Nipolog Lemayun menjadi topik kita pada malam hari ini. Pak Kadis, ini ada yang menarik sekali adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan selaku Kepala UPTD Museum Bali, yang Pekan Nipolog Lemayur yang sudah terprogram jauh-jauh hari. Tadi waktu break akhirnya kita bahas sedikit dimodifikasi sekarang. Ini adakah perubahan yang bisa dikatakan dialami oleh para pekerja pekerja seni saat mengikuti kegiatan ini? Terima kasih kepada Krama Bali dimanapun berada. Jadi keberadaan kegiatan publikasi Museum Lemayur ini kan ada di bawah UPTD Museum Bali. Nah, kebetulan ketiga UPTD di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini mendapat anggaran dana alokasi khusus non-fisik, namanya bantuan operasional museum dan taman budaya. Nah, kebetulan juga memang di rancangan awal kita akan selenggarakan Pekan Nipolog. Nah, karena pandemi secara nasional itu dipandang sebagai anggaplah bencana nasional, yang memang secara faktual di lapangan tidak memungkinkan kita menyelenggarakan kegiatan yang mendatangkan sangat banyak orang. Nah, dari arahan Direktorat Jenderal Kebudayaan, jadi kami mengasistensi kegiatan ini di ketiga UPTD. Nah, di dalam kegiatan publikasi baik taman budaya maupun museum itu kita selenggarakan kegiatan pegelaran seni dan juga peragaan seni rupa melalui media virtual. Nah, jadi asistensi terus masuk ke dalam anggaran mendahului perubahan. Nah, juga termasuk kita mengatur di dalamnya kerangka acuan kegiatan. Jadi kegiatan ini praktis malah menjadi menarik di tengah kekosongan ruang dan kehadiran pemerintah di dalam memberikan fasilitasi seniman untuk tetap bisa eksis berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan wahana atau media virtual memungkinkan seniman lintas genre baik yang bermukim di perkotaan maupun pedesaan untuk bisa berkarya. Nah, berbeda dengan yang diselenggarakan bidang kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, jadi ada 50 komunitas yang dibiayai. Nah, itu temanya tentang optimisme di masa pandemi COVID. Nah, di UPTD karena kegiatannya itu konteksnya adalah publikasi UPTD, nah, sehingga apa yang diselenggarakan Museum Lemayur itu adalah kontekstual dengan koleksi dan juga keberadaan Museum Lemayur itu sendiri. Nah, ada 45 komunitas yang kita fasilitasi. Nah, tadi sudah bersama-sama kita saksikan oleh komunitas Sabesari. Itu boleh dikata karya-karya mereka itu melampaui ekspektasi kita. Jadi terus terang anggaran yang kita berikan untuk masing-masing komunitas cuman 10 juta. Karena formatnya adalah pagelaran mini.
Nah, jadi dengan 10 juta itu dipotong pajak sebagai belanja jasa pagelaran. Nah, ternyata seniman itu melakukan hal-hal yang sebelumnya di luar kerja rutin mereka gitu. Kalau di masa lalu sebelum media virtual kita kenalkan, itu kebanyakan seniman berkreasi, mungkin Kadek Wahyu bisa menambahkan, berkreasi secara mandiri gitu. Jadi seniman tabuh atau juga seniman tari paling kolaborasinya di tingkatan itu. Nah, belum menjadikan kamera atau filmmaker sebagai sahabat kreatif gitu. Nah, dengan media virtual ini jangkauannya menjadi luas. Sehingga kami bisa sebutkan ada transformasi yang revolusioner. Yang dulu lingkup kolaborasinya hanya satu medium, jadi seni pertunjukan tradisional. Sekarang malah lintas batas gitu. Jadi filmmaker, terus kemudian juga pemain-pemain kamera. Nah, menjadi kamera itu tidak hanya sebagai media dokumenter gitu. Jadi untuk mendokumentasikan semata, tapi bagaimana kamera, terus video editor masuk di dalam praktek keseniannya. Jadi yang tersaji dalam format kerangka acuan kegiatan kita, jadi virtual paling tidak kita bingkai menjadi 3. Jadi virtual itu boleh sebagai konsep visual rekaan. Terus virtual juga berarti tayangan melalui media daring atau media di luar jaringan. Nah, kemudian yang ketiga ini formatnya adalah video virtual. Jadi ada 2 versi yang harus dikerjakan secara serentak oleh komunitas. Jadi pertama versi yang 5-7 menit. Nah, berikutnya versi 30-45 menit. Jadi yang tadi kita simak adalah versi yang 7 menit, yaitu versi boleh itu merupakan substansi dari karya, atau boleh juga itu adalah sebuah teaser. Jadi poin-poin yang untuk kemudian bisa disaksikan selengkapnya di channel YouTube Disebut Bali. Nah, kebetulan pagelaran melalui media virtual ini melibatkan 202 komunitas yang diselenggarakan oleh bidang kesenian dan 3 UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, kita launching pertama acaranya bertepatan dengan rencana pembukaan Pesta Kesenian Bali, yaitu 13 Juni 2020. Nah, sampai sekarang mungkin belum ada 2 bulan ya, atau lebih dari 2 bulan, tapi itu sudah subscribernya itu subscribernya itu sudah 1.600-an. Jadi sebuah angka yang besar untuk ukuran ya kurang dari 3 bulan itu. Jadi kalau teman-teman yang YouTuber itu untuk bisa membangun follower yang banyak itu mungkin bisa sampai 3 tahunan itu gitu. Jadi kita bisa jangkau. Nah, ini sekali lagi transformasi yang berlangsung adalah bagaimana kesenian hari ini, kesenian di tengah pandemi ini adalah kesenian yang menuntut kolaborasi lintas batas gitu. Jadi tidak harus ansih seni pertunjukan, tapi juga bekerja sama dengan berbagai genre dan media seni. Nah, ini yang menarik dan itu dilakukan secara serentak. Ya, di masa pandemi ini mungkin hanya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang menyelenggarakan hal seperti ini, Pak Kadis? Ya, kalau di Bali mungkin baru kita ya, sama beberapa kementerian sudah melakukan dengan berbagai tajuk. Jadi ada pentas dari rumah, terus ada juga sajian-sajian virtual yang tayangannya melalui media daring gitu. Kami lakukan dengan format video, nah untuk kemudian bisa ditonton berulang-ulang melalui channel YouTube kami. Kadek, ini kalau apa yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan aktualisasi atau pentas seni melalui media virtual ini sendiri, ini antusias para teman-teman pekerja seni ini sendiri dalam situasi pandemi ini? Kadek melihatnya seperti apa? Terima kasih. Sebelum saya jawab itu, perkenankan saya sebagai salah satu kurator
mengaturkan rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan termasuk Kepala UPTD yang memfasilitasi para seniman dan komunitas untuk menjaga daya kreatifnya di tengah pandemi ini agar masih tetap berkarya seperti itu. Kemudian saya juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh komunitas dan pelaku seni yang telah mendukung kegiatan ini. Nah, kan harus dari dua sisi ini kita saling mendukung, yang telah dengan maksimal seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi. Kalau masalah ekspektasi sebenarnya kita tidak terlalu jauh dulu, tapi ternyata para seniman ini, seniman Bali ini memang ingin berkreasi secara maksimal ya. Karena apa? Karena kalau dulu komunitas itu kalau pentas kan baik atau tidaknya selesai di tingkat pentas itu atau di panggung itu gitu. Tapi kalau sekarang masuk di sebuah channel atau apa, itu bisa ditonton berkali-kali gitu. Kalau itu jelek ya terus ditonton gitu seperti itu. Nah, makanya seniman saya pikir pasti dia akan melakukan sesuatu yang maksimal. Nah, itu yang kedua. Kalau masalah antusiasme, saya kira para seniman dan lain sebagainya ini memang masih ada beberapa yang tanda kutip gagap ya, karena memang ini ruang baru bagi mereka untuk berkreasi seperti yang dikatakan Pak Kades, membutuhkan teman kreatif, partner kreatif untuk berkreasi di ruang baru yang namanya media virtual seperti itu. Baik. Kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan kembali dengan bagaimana pentas seni melalui media virtual pada malam hari ini. Dan di sesi berikutnya pula kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, ternyata ada hal-hal yang baru pada saat pandemi ini sendiri untuk para pelaku lintas batas seni untuk berekspresi, untuk memperlihatkan apa yang mereka miliki tentunya melalui media virtual. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Aktualisasi karya seni Lemayur melalui peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Dan saya ke Pak Kade lagi ini selaku kurator pada kegiatan pada hari ini atau kegiatan ini mengambil sebuah tema yaitu Semara Tumide, refleksi estetika dan kisah kasih Nipolog Lemayur. Ada alasankah Kadek melihatnya akhirnya mengambil sebuah tema seperti ini? Pertama, tema itu memang sudah dirumuskan ya bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersama UPTD ya, Semara Turide ya mungkin lebih tepatnya. Turide ya. Nah, itu kisah kasih karena kan sebelumnya memang ini adalah satu program untuk mempromosikan Museum Lemayur seperti itu. Nah, yang menarik untuk ditampilkan di dalam sebuah garapan itu kan kalau tidak kisah kasih atau wujud ekspresi yang lainnya yang berkait dengan estetika seperti itu. Nah, kurang lebih dari ekspresi itu, entahkah lukisannya Lemayur, entahkah perjalanan kisahnya Lemayur dan Nipolo, entahkah aktivitas Nipolo sebagai seorang penari dan lain sebagainya, saya kira itu sangat menarik untuk dijadikan satu rangsangan inspirasi garap mereka berkarya gitu. Baik, sampai saat ini berapa komunitas yang sudah sampai saat ini sudah ada 8 komunitas yang sudah tayang. Sudah tayang. Nah, dan salah satunya yang kita lihat tadi itu memang bagi kami di kurator itu sudah tayangan yang maksimal gitu dari mereka gitu. Yang siap tayang, yang sudah tayang dan bisa dinikmati oleh masyarakat umum tentunya. Baik, masih berapa komunitas lagi yang belum? Berarti 45 dikurangi 8 sekian. Jadi ada 45 komunitas juga yang sudah siap untuk memperlihatkan
kemampuan karya. mereka tentunya Iya. di media virtual ini sendiri. Tinggi. Baik, Pak Wayan, ini sebenarnya apa manfaat yang akan diperoleh oleh Museum Lemayur dengan kegiatan ini? Sudah tentu manfaat yang diperoleh dari pergelaran virtual ini, kami mengharapkan Museum Lemayur itu lebih dikenal, terutamanya bagi kalangan generasi muda, untuk lebih mencintai karya seni yang sudah dihasilkan seniman-seniman besar seperti Lemayur untuk bisa dipakai edukasi lah untuk mengejar pendidikan atau mencari hal-hal di dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Oke, saya ke Kadek dulu nih sendiri. Kadek melihatkah para kaum milenial saat ini mereka belum mengetahui begitu banyak tentang bagaimana Nipolog dan Lemayur ini sehingga Nipolog Lemayur diangkat sebagai tema dalam kegiatan ini? Iya, benar sekali. Pertama saya ditugaskan oleh Pak Kadis untuk melihat museumnya dulu. Ketika itu pagi-pagi di hari Minggu saya duduk di depan Museum Lemayur, ada dagang kopi seperti itu. Saya duduk di sana melihat orang-orang sambil saya rekam berapa orangkah yang melirik ke Museum Lemayur ketika berjalan gitu. Ternyata ada Jepang satu, kemudian ada beberapa lagi gitu. Jadi dari ini sejumlah sebelum masa pandemi kah? sebelum masa pandemi kajian itu, karena kan awalnya sebelum mengarah ke virtual, ini kan di Lemayur mau mengadakan kegiatan di sana. Gitu. Akhirnya karena pandemi ini menjadi batal, diarahkan kepada pentas seni virtual. Tapi justru yang saya tangkap adalah kembali lagi apa yang didapatkan pada saat di lapangan itu sendiri? Di lapangan itu saya berpikir bahwa memang satu tembok depan itu memang menjadi satu penghalang untuk melihat seperti surganya estetika yang ada di pinggir pantai gitu. Bahwa di dalamnya ada satu mahakarya yang diwariskan oleh Lemayur terhadap kita di sini di Bali khususnya Denpasar, yang mana hari ini itu sangat jarang diketahui oleh generasi kita gitu. Nah, ini menjadi satu yang menarik untuk diangkat gitu, bahwa potensi-potensi museum itu kan sebenarnya menyimpan satu nilai, satu gagasan, satu cerita, satu adab dan lain sebagainya tentang satu kisah yang bertaut dengan keadaan Bali, dengan kebudayaannya gitu. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini juga bisa menjadi momentum bagi kaum milenial. Kaum milenial itu ya, dan justru di pergelaran virtual ini banyak dari kaum milenial ini yang menjadi YouTuber, selebgram yang ikut di dalam beberapa komunitas itu dan secara langsung mengeksplorasi tempat itu. Jadi berbagai sudut tempat itu akhirnya dapat dieksplorasi. Kalaupun misalkan jadi pergelaran besar itu, mungkin orang akan terfokus pada satu pertunjukan di luar museum itu gitu. Tapi dengan virtual ini justru lebih masuk ke dalam, bahwa orang akan menemukan satu titik-titik yang dapat mereka eksplorasi menjadi satu karya. Lebih detail jadinya Museum Lemayur itu berbicara dengan media virtual ini gitu. Sekali lagi ini dari segi tema ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya? Bahwa satu, Lemayur itu adalah orang luar yang pernah ke Bali dan berkontribusi terhadap keberadaan Bali khususnya dalam dunia pariwisata ya. Yang kedua itu adalah bagaimana orang Bali open gitu, terbuka. Lemayur dan Nipolog ini kan salah satu bentuk citra bahwa orang Bali itu sudah bagaimana melakukan satu hubungan perkawinan gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kisah cinta mereka berawal dari sebuah seni seduanya, di mana Lemayur adalah seorang pelukis dan Nipolog seorang penari gitu. Jadi seni yang mempertemukan mereka gitu. Ada beberapa hal sih memang yang
menarik untuk diangkat di sana. Baik, Pak Kadis, Pekan Nipolog Lemayur yang sudah terprogram, yang harusnya sudah dilaksanakan pada Juni lalu, akhirnya sekali lagi dimodifikasi pola seperti saat ini dengan media virtual dan akhirnya sudah terlaksana mulai 11 Agustus yang lalu. Untuk Museum Bali dari 11 Agustus sampai Oktober. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Kadek, menjadi penting memang untuk mereminding, artinya mengingatkan kembali betapa luas dan besar cakupan kebudayaan Bali itu. Jadi dia sudah hadir dinamis sedari awal. Jadi dari masa Jaya Pangus itu kan, jadi bagaimana Cina mempengaruhi dan menjadi sinkretisme yang luar biasa di Bali. Nah, begitu juga di tahun 20-an, 30-an dengan pilgrimage datangnya pengunjung-pengunjung negeri manca ke Bali, baik tujuannya pariwisata maupun memang menjadikan Bali sebagai ladang kreatif. Nah, Lemayur ada di bagian itu, seperti juga Bonet dan Lemayur hadir bersama-sama dengan masyarakat Bali untuk berkarya dan melahirkan karya di Bali. Nah, dari segi hal yang bisa kita pelajari dari Lemayur adalah bagaimana dia dan juga Nipolog itu mengibahkan karya seni dan museumnya kepada negara gitu. Jadi Lemayur dan Nipolog ini memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Soekarno. Di tahun 50-an, Bung Karno beberapa kali mengunjungi museum ini dan juga mengirim pelukis Dullah untuk studi di Museum Lemayur. Jadi belajar gambar dan olah garis dan seterusnya, itu Dullah belajar pada Lemayur. Nah, di samping itu generasi Bali kan tidak banyak juga mengetahui peran Nipolog. Nah, Lemayur mungkin populer karena karya-karyanya hebat dan juga di pasar karya seni itu cukup banyak diminati kalangan kolektor. Tapi Nipolog yang seorang penari dan juga sosok perempuan yang bagaimana berhadapan dengan modernitas dan juga menjaga ketradisian Balinya itu. Nah, jadi Lemayur seperti membuat Bali mini di keluarganya gitu. Nah, kalau kita bisa menyitir beberapa teori, kan ada teorinya Anthony Giddens itu. Jadi untuk membaca fenomena kolaborasi seni tahun 30-an seperti adanya ketergantungan gitu. Jadi ketergantungan yang dipelihara. Lemayur itu sangat tergantung Bali itu tetap menjadi Bali yang asri, Bali yang original seperti itu. Nah, juga Nipolog hadir dengan ketergantungan bagaimana daya kreatifnya bisa tetap berjalan gitu. Nah, dia kan perempuan Klandis. Jadi yang awal-awal sebagai modelnya Lemayur. Nah, terus kemudian tinggal di Pantai Sanur untuk membangun rumah tangga dan juga membangun Bali mini di keluarganya. Jadi dia tidak mau kehilangan Bali dengan membuat Bali kecil di keluarganya. Nah, jadi dengan ibah museum dan karya seni, tentu kami pemerintah Provinsi Bali memastikan ini untuk tetap menjadi bagian dari etos kreatif seniman Bali. Baik. Jadi koleksinya, museumnya, mari jadikan sebagaimana Pak Kepala Museum tadi sampaikan, menjadi ruang edukasi bersama. Sehingga karya ini tidak mati hanya sebagai karya yang ditonton, tapi karya yang menginspirasi. Nah, Dewayu tadi sudah menyampaikan bahwa tantangan yang harus dijawab oleh seniman dalam berkreasi melalui media virtual. Jadi selain pengayaan melalui elaborasi berbagai media, tapi juga ada kesadaran tematik gitu. Baik. Jadi bagaimana garapan itu bisa otentik atau identik dengan keberadaan Museum Lemayur dan karya-karya Lemayur, termasuk juga kisah
cintanya dengan Nipolok. Jadi ini kan menjadi tema yang sangat dalam sekaligus juga luas untuk dielaborasi. Baik, baik. Pak Kadis, kita rehat sejenak. Ya, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana aktualisasi karya seni Lemayur melalui peragaan dan pementasan seni dalam bentuk media virtual dan mengambil sebuah tema yaitu Smart to Reader, refleksi estetika dan kisah kasih Nipolok Lemayur masih menjadi topik kita malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Lain sudah kami buka tentunya. Pak Wayan selaku Kepala UPTD Museum Bali, kalau saya lihat ini mereka yang terlibat, 45 komunitas yang terlibat dalam kegiatan virtual ini sendiri, mereka pelaku seni dalam lintas batas ini sendiri. Bahkan saya lihat ini ada teman-teman kita dari SLB pun dilibatkan di sini. Ini menarik sekali. Jadi sudah dipilihkah para komunitas ini yang akan tampil? Begini, perlu kami sampaikan di dalam hal penampilan dari komunitas yang kita pilih 45 itu. Baik, ditunda terlebih dahulu Pak Wayan. Ada Wayan Arik dari Kerobokan yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat malam Arik. Swastiastu, selamat malam. Nggih. Halo. Halo malam. Nggih, durus Arik. Dia mau menanyakan iki terkait pameran tapi Lemayur Serang Nipolok niki. Waduh, terputus ya. Oke, Ari bisa ditelepon ulang lagi ya. Mungkin pulsanya yang harus diisi terlebih dahulu. Ada Pak Ketut niki dari Tampak Siring Gianyar. Om Swastiastu, selamat malam Pak Ketut. Ya, selamat malam Pak Madai Sukowi Gunakarang. Ye, durus Pak Ketut. Swastiastu Pak Narasumar. Swastiastu. Tiangan aplek sangat demam nama balai ini kau. Tampan calon arah, kau nama daging undang-undang, kau tiada hilang kiapa nopo. Baik, ini harusnya Pak Ketut juga harus menyaksikan ini pentas seni melalui media virtual nih Pak Ketut, ya. Dados ke purun undang-undang kita dan dumun jo petibatnya nih kau. Oh, nggih. Baik. Sukses Pak Ketut yang sudah bergabung bersama kami dari Tampak Siring. Oke, Arik lagi niki nggih sudah bergabung dari Kerobokan. Om Swastiastu lagi nih Arik. Swastiastu. Nggih, durus. Nggih, tiang langsung mantan nggih. Ya. Niki terkait pameran nika Lemayur dan Nipolok nika. Terputus lagi kah? Baik, mungkin nanti ditelepon lagi Ari dari Kerobokan niki sendiri. Baik, bisa dilanjutkan Pak Wayan. Ya. Untuk pementasan yang kami pilih 45 dari Seke Sanggar itu memang kami memberikan kepercayaan kepada kurator untuk bisa memfasilitasi dan memilih komunitas mana yang kita berikan. Sudah tentu kami juga meminta kepada kurator biar juga memberikan kesempatan kepada adik-adik kita yang disabilitas untuk bisa berkarya, menampilkan ekspresinya lewat karya virtual ini. Dan sudah jelas dalam kesempatan ini kami memberikan ruang kepada semuanya. Dan kabupaten kota juga. Ya, dari 9 kabupaten kota itu. Untuk itu
Kadek mungkin dapat memberikan tambahan untuk bisa lebih jelas. Iya, nah ini dia. Ini apakah sudah disaring mereka akhirnya dari 9 kabupaten kota ini sendiri untuk tampil dalam aktualisasi atau pentas seni melalui media virtual ini, Dek? Baik, secara pengkurasian, Iya. kami bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Nah, di dalam menyerap, menyaring, menyimak, dan lain sebagainya, siapa yang layak untuk ikut serta di dalam pergelaran virtual ini. Nah, masing-masing kota kabupaten kami berikan dua-dua untuk memilih komunitas atau sanggar ataukah seke untuk dapat ikut di dalam pergelaran virtual ini. Gitu. Sisanya baru kita di kurator. Nah, tentang SLB tadi, Iya, ini yang menarik sekali, bahkan adik-adik kita atau teman-teman kita dari... kita memang ingin memfasilitasi mereka untuk berkreasi, karena kita melihat jejak mereka tidak hanya sekarang ya, kemarin di pentas bulan Bung Karno, mereka juga tampil gitu, dan memberikan daya pukau terhadap publik dari penampilan mereka. Nah, itu yang membuat kami ingin juga meneruskan bagaimana biar mereka juga tetap berkreasi seperti itu. Oke, baik. Dalam pentas seni melalui media virtual ini, pelaku seni yang menarik di sini adalah lintas batas. Ini mereka akan mempertunjukkan atau menampilkan seni apa saja yang mereka bisa tampilkan nantinya. Baik, ada banyak ragam ya. Ada yang mulai dari karya tari, ada yang mulai dari karya musik, ada yang mulai dari alur film dan lain sebagainya. Dan di sini tidak hanya terjadi pertarungan antara koreografer dan komposer gitu, tapi juga pertaruhan para videografer ini akhirnya di sini. Ini yang ingin saya tanyakan. Ini berarti ada hal-hal yang harus mereka perhatikan ketika akan tampil dalam media virtual ini sendiri? Iya, sangat. Mereka paling tidak, kalau biasanya di pentas seni tradisi kan lebih banyak kita mementaskan sesuatu yang telah ada ataupun banyak sisi-sisi yang sifatnya langsung seperti itu. Misalkan kita alurnya abstrak, kemudian alur pokok seperti itu. Tapi kalau membuat sebuah pergelaran virtual itu skenario dan anunya harus jelas dulu per second itu gitu. Kalau kita mau menghadirkan apa gitu. Kalau nggak seperti itu pasti kelihatan sekali. Wah, ini naskahnya pasti umum gitu. Oh, ini yang betul-betul serius dan lain sebagainya gitu. Ada storyboardnya yang jelas ini gitu. Jadi apa yang mau mereka padukan, apa yang mau mereka sajikan di dalam karya itu simbol sebagai sebuah simbol dan lain sebagainya gitu. Itu sangat menarik sekali, belum lagi pencahayaan, belum lagi ketika pentas biasa kan mereka hanya sekali pentas kemudian selesai gitu. Kalau ini kalau salah itu take-nya berulang-ulang, ini lebih anu lagi, belum lagi cahaya, belum lagi yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan garap itu jauh lebih kompleks. Oke, mungkin sama saja juga dengan taping yang dilakukan. Oke, baik. Jadi mereka harus belum lagi mereka memahami apa sih sebenarnya itu seni virtual gitu. Adakah dia pentas seni di media virtual? Nah, diksi-diksi seperti ini mereka harus pahami dulu gitu. Seperti yang dikatakan Pak Kadis gitu. Seni virtual yaitu bagaimana satu realitas direkayasa gitu, kemudian memunculkan satu yang baru hasil dari sebuah combine seperti itu. Entahkah bentuknya bisa kolase, dissolve dan lain sebagainya. Entahkah menggunakan green screen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali teknik. Belum lagi itu. Itu teknik videografi, beberapa itu hal yang harus mereka perhatikan, dan salah satunya adalah protokol kesehatan juga. Benar sekali, itu belum lagi mereka di dalam satu frame itu tidak boleh lebih dari 5 orang dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali. Baik, Pak Kadis, ini luar biasa sekali pelaksanaan dari aktualisasi atau pentas seni melalui media virtual ini. Akankah berlanjut menjadi kegiatan reguler nantinya? Nah, boleh dikata 202 komunitas yang kita fasilitasi ini sebagai prakondisi untuk menuju Bali Art Virtual yang sesungguhnya. Nah, karena Bali Art Virtual yang sesungguhnya dalam pengertian sudah ada proses studi, proses bagaimana membangun kolaborasi dalam praktek seni melalui media virtual,
dan juga bagaimana genre seni itu tidak menjadi utuh tunggal, tapi bisa interkoneksi dengan berbagai ragam genre. Nah, itu akan kita tampilkan pada Festival Seni Bali Jani yang kedua, mulai tanggal 31 Oktober nanti. Nah, jadi itu memang kita kasih tagline Bali Art Virtual. Jadi bagaimana seni virtual dielaborasi menjadi capaian terkini seniman-seniman Bali dalam beragam fokus. Jadi seperti yang disampaikan Kadek Wahyu tadi, berbasis sastra, berbasis musik, berbasis seni pertunjukan, berbasis juga seni-seni eksperimental gitu. Jadi termasuk mural di dalamnya bisa disampaikan dan disambungkan dengan seni-seni pertunjukan. Jadi semuanya bisa masuk. Nah, dan terutama sekali kelebihannya adalah bagaimana data pementasan itu menjadi kita miliki sepanjang waktu gitu. Jadi kapanpun senggang kita bisa tonton kembali, kapanpun ada waktu yang memungkinkan untuk kita jadikan basis diskusi, ini bisa diputar kembali. Sehingga tidak saja pencapaian tapi juga tradisi ini menjadi tradisi untuk pembelajaran bersama. Nah, ini yang kita bisa sajikan di tengah pandemi ini. Jadi tadi ada bahasa yang menarik. Jadi di tengah keterputusasaan, kepasrahan oleh pandemi, ternyata ada etos kreatif yang dimunculkan. Nah, ini saya menyebutnya ada transformasi yang berlangsung secara serentak. Terutama bagaimana membangun kolaborasi menjadi kata kunci yang tidak bisa diabaikan pada masa-masa sekarang dan masa akan datang. Oke, Pak Wayan, ini bagaimana nih masyarakat umum akhirnya bisa mengetahui Museum Lemayur melalui kegiatan pentas seni melalui media virtual ini, Pak Wayan? Kami juga mengharapkan dengan adanya pentas virtual ini, Museum Lemayur akan lebih dikenal dan lebih eksis lagi, dan generasi muda kita makin mencintai karya seni yang sudah diwariskan untuk mereka ke depannya. Oke, baik. Kadek Wahyudita selaku kurator ini sendiri, tentunya ada harapan ke depannya dengan pelaksanaan pentas seni melalui media virtual ini sendiri. Oh ya, bagaimana masyarakat nanti bisa menyaksikan pentas seni ini? Pertama, untuk saksikan di channelnya Disbud Prof Bali. Dan ini akan berlangsung sampai September akhir September. Akhir September. Kemudian harapan tentunya untuk seniman mereka tetap bisa eksis berkarya dan berbuat. Kemudian untuk Museum Lemayur sendiri, semoga capaian yang diharapkan itu bagaimana mempromosikan Museum Lemayur itu dapat tercapai. Tapi kemarin sudah ada beberapa teman-teman fotografi dan teman-teman kameramen, wah kayaknya nih menarik loh preweddingnya di sini dan lain sebagainya. Ternyata itu sudah mulai akan memunculkan dampak ekonomi itu nanti. Ya semoga artinya di tengah pandemi ini hal-hal kreatif tetap terjaga sehingga secepat mungkin kita dapat menumbuhkan kembali semangat kita untuk berkreativitas gitu. Oke, terima kasih sudah sharing malam hari ini. Kalau bisa saya mengutip sebuah kalimat ini, Pantai Sanur yang hangat pernah menjadi saksi keindahan cinta pelukis impresionis Lemayur dengan seorang penari Bali Nipolog. Kisah mereka seakan menjadi legenda cinta yang tetap hidup sampai detik ini dalam ingatan, cerita dan imajinasi yang terekam jelas dalam lukisan-lukisan Lemayur. Saya Madis Keren Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.